Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya berada di meja kecil saya ini kembali untuk menyapa kawan-kawan dimanapun berada. Mudah-mudahan kawan-kawan semua sehat, panjang umur, murah rezekinya, banyak rezekinya, dan kemudian diselamatkan Tuhan dari segala mara bahaya. Itulah harapan dan doa saya selalu kepada kawan-kawan. Perkara doa itu dikabulkan Allah atau tidak, itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Intinya, jangan kita mendoakan seseorang itu dengan doa yang buruk. Banyak orang yang mendoakan seseorang itu tentang keburukan, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Saya mau memberikan sebuah cerita, atau mungkin ini banyak dialami oleh orang yang hidup. Perempuan yang baik itu tidak akan ditinggalkan oleh suaminya. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah dilakukan penelitian, ketika seorang itu bercerai di dalam rumah tangganya, dan penyebab perceraiannya itu karena sama-sama keras. Yang laki-lakinya keras, yang perempuannya juga keras. Tidak ada yang mau mengalah. Itulah akhirnya rumah tangga itu bercerai. Orang kalau sudah bercerai di dalam rumah tangganya itu, maka keran rezekinya itu ditutup Tuhan. Apapun usaha yang akan dilakukan olehnya, baik suaminya ataupun istrinya itu, tidak akan mendapatkan lagi syafaat dari Allah itu. Dia hanya sebatas hidup saja. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Dan itu banyak saya jumpai orang-orang yang janda atau yang duda itu membuka usaha, tapi usahanya itu tidak pernah berhasil. Dapat duit banyak dan kemudian keluar duit banyak lagi. Nah, kenapa? Karena di dalam pernikahan dahulu itu dia bersahadat kepada Allah dan bersahadat kepada Nabi. Tapi ketika dia bercerai dengan istrinya itu, dia tidak menyebut nama Tuhan. Tidak ada lagi Allah itu diajak untuk bekerja sama. Tapi ketika dia mau melangsungkan pernikahannya itu, Allah itu diajak bekerja sama. Tidak sah nikahnya seseorang itu kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, akhirnya karena dia itu bercerai tidak mengucapkan kalimat syahadat, nah itulah yang menyebabkan Allah itu tidak lagi memberikan syafaat kepadanya. Apapun usaha yang dia lakukan, tidak lagi mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Hanya sebatas untuk hidup saja, tapi untuk maju tidak. Itu boleh diperhatikan dan diteliti kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang istri apabila dia sudah bersuami, apapun perlakuan suami itu kepadanya, dia harus menerimanya. Makanya orang-orang dahulu kalau dia mau bersuami itu dinasihati dulu oleh orang-orang tua yang sudah kenyang memakan asam garam. Kalau kamu mau bersuami, ini risikonya, begana, begini, begitu. Diceritakan semua pahitnya kepada perempuan itu tentang bersuami. Nah, tidak sedikit juga akhirnya perempuan itu tidak jadi bersuami. Karena dia itu sudah diinterview terlebih dahulu. Tapi orang-orang sekarang tidak ada seperti itu. Nikah ya nikah saja, mau kawin ya kawin saja, mau bersuami ya bersuami saja. Tidak ada dinasihati seperti orang-orang dahulu itu. Sehingga orang yang sudah berumah tangga itu ketika dia ditimpa atau mengalami masalah di dalam rumah tangganya itu, yang dia handalkan hanya satu, bercerai. Ayo kita bercerai. Nah itu. Karena apa? Karena pengalaman hidup berumah tangga orang lain itu tidak dia miliki.
Dan seharusnya ketika orang itu mau berumah tangga, dia tuh harus banyak belajar dari orang-orang yang gagal berumah tangga. Apa penyebab gagalnya rumah tangga orang itu? Harus dipelajari. Kalau tidak mau bertanya kepada orang itu, banyak orang yang menjual buku. Banyak orang-orang pintar itu yang membuat buku tentang gagalnya sebuah rumah tangga, suksesnya sebuah rumah tangga. Nah, salah satu ciri-ciri perempuan yang tidak baik di dalam rumah tangga itu, ketika suaminya itu melakukan kesalahan, dan kemudian dia sholat, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhanku, tolong hukum suami saya. Kalau dia membawa mobil, tolong campakkan mobilnya itu ke jurang. Atau tabrakkan mobilnya itu ke bukit. Kalau dia membawa motor, tolong tabrakkan orang lain kepada dia. Atau ditabrak kereta api lah dia. Nah, itu doa seorang istri yang tidak baik kepada suaminya. Dan dia itu tidak sadar bahwa dia itu sedang berdoa kepada Allah atas kekejaman suaminya dan kezaliman suaminya kepada dirinya. Dan yang harus kita ketahui sebagai manusia, Allah itu tidak akan mau diajak bekerja sama, apalagi kita meminta dalam bentuk doa kepadanya untuk kecelakaan orang lain atau keburukan untuk orang lain. Allah itu tidak akan mau. Nah, itulah ciri-ciri perempuan yang tidak baik di dalam rumah tangga. Ketika suaminya itu menzolimi dia dan dia berdoa kepada Tuhan, tapi dia mendoakan yang buruk. Sedangkan surga suami itu, surga seorang istri itu terletak kepada suaminya. Nah, istri yang benar dan istri yang baik di dalam rumah tangga itu, ketika dia mendapatkan kezoliman dari suaminya, dia berdoa kepada Tuhan. Dia sabar menghadapi kezoliman suaminya itu, dan kemudian dia berdoa kepada Allah di dalam salatnya itu. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku. Sabarkanlah hati dan kuatkanlah jasad dan rohaniku untuk menghadapi rumah tanggaku. Tolonglah ya Allah, berikanlah suamiku petunjuk agar dia bisa berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang Engkau ridhoi. Tidak ada makhluk di atas dunia ini yang bisa bergerak tanpa izin-Mu ya Allah. Dan tolonglah suami saya supaya dia bisa menjadi orang yang baik. Baik di mata Allah maupun baik di mata keluarganya. Tolonglah aku ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menolongku. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa menolongku ya Allah kecuali hanya Engkau. Nah, istri itu harusnya berdoa seperti itu. Ketika suaminya itu mengalami tindakan anarkis atau kezaliman kepada dirinya, maka dia mengadu kepada Allah tapi dalam bentuk doa yang baik, bukan melakukan sumpah serapah, apalagi mendoakan suaminya itu untuk masuk jurang, ditabrak kereta api dan lain sebagainya. Allah itu tidak akan mau mengabulkan doa yang buruk. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu, kita harus tahu diri. Kita harus membaca keadaan diri kita, pantas apa tidak doa ini diucapkan kepada Allah. Nah, gitulah kira-kira uraian singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena setiap manusia yang hidup di atas dunia itu memiliki permasalahan yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.